Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur saat ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ruang pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tanggal 11 November 2021. Judul pelajaran kita hari ini adalah Bukan Karena Kebenaranmu. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh mengikuti pembahasan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, menolong hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan rencana dan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kita boleh merespon dengan menuruti segala perintah Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Kita mempelajari bangsa Israel yang mendapat tanah Kanaan. Kita buka Ulangan 9 ayat 5. Israel mendapat tanah Kanaan bukan karena kekuatan, bukan karena mengalahkan bangsa-bangsa kafir di Kanaan. Kita baca Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel gak mungkin untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena apa? Di dalam ayat 1 dan 2, 3 dikatakan, di sana adalah bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih kuat, bangsa yang mempunyai benteng-benteng yang lebih kuat, susah ditembus, orangnya tinggi besar, dan kamu telah mendengar tentang orang-orang enak, ya, raksasa-raksasa. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan? Ya. Tetapi Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Ya. Janjinya apa? Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, engkau akan kuberkati menjadi bangsa yang besar, bangsa yang termasyur, dan juga apa? Akan memiliki negeri ini, akan memiliki tanah Kanaan. Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya untuk dituntun kepada tanah Kanaan. Itu adalah kemurahan Allah, kecintaan Allah kepada bangsa ini. Walaupun bangsa ini apa? Tegar tengkuk. Artinya apa? Sering ingkar, tidak menepati akan perintah-perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita ini akan menuju Kanaan rohani, yaitu sorga, kehidupan kekal, keselamatan. Diberikan kepada kita bukan karena kita ini orang Kristen yang baik, bukan karena kita ini orang yang suci, bukan orang yang berjasa di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, bukan karena persembahan perpuluhan kita. Itu adalah semata-mata apa? Pemberian Allah cuma-cuma kepada kita. Mari kita buka di dalam Rom 3 ayat 23 dan 24. Rom 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita semua ini adalah apa? Orang yang berdosa, yang tidak layak. Dan sorga, keselamatan itu adalah anugerah yang tidak ternilai, yang diberikan kepada manusia yang tidak pantas untuk menerimanya. Itulah kasih karunia. Pemberian cuma-cuma kepada orang, pada kita yang sebenarnya tidak pantas. Berbeda dengan hadiah. Kalau kita mencapai prestasi, berhasil, menjuarai, kita dapat hadiah. Ada jasa di sana. Tetapi kalau kasih karunia adalah pemberian yang tidak pantas, yang diberikan kepada kita orang berdosa. Tidak ternilai. Kenapa dikatakan tidak ternilai? Karena Allah, Sang Pencipta, merendahkan dirinya, menjelma manusia melalui kemanusiaan Yesus Kristus, rela menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita, mati di kayu salib. Mati di kayu salib artinya apa? Menerima murka Allah, menerima neraka. Tidak pantas, kita orang berdosa, upahnya maut, ya. Rom 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Segala perbuatan baik kita tidak dapat mengurangi atau menghapus atau mengimbangi dosa-dosa, kesalahan, kejahatan yang pernah kita buat. Jadi semata-mata sorga, keselamatan itu adalah cuma-cuma. Kita lanjutkan Roma 3 ayat 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Pemberian cuma-cuma kita terima dengan iman. Keselamatan itu adalah anugerah yang kita terima dengan iman. Inti semua agama Kristen adalah pembenaran oleh iman. Apa itu pembenaran oleh iman? Itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukannya untuk dirinya sendiri. Ketika manusia melihat keindahan, ketiadaan mereka sendiri, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Pembenaran oleh iman adalah Tuhan melakukan penebusan melalui Yesus Kristus, dan kita hanya terima dengan iman dan memakaikan kebenaran Kristus. Apa itu kebenaran Kristus? Itulah tabiat ataupun kehidupan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa keselamatan bukan berdasarkan apa? Melakukan hukum Taurat. Hukum adalah banyak larangannya, jangan. Tetapi itu adalah tabiat Allah. Kalau begitu, kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, apakah penurutan hukum tidak perlu?
Dulu orang menganggap bahwa orang bisa masuk surga harus sedemikian usaha untuk menuruti 10 hukum Taurat. Tetapi setelah pendalaman tulisan Paulus dalam buku Roma, ditemukan adalah keselamatan, pembenaran oleh iman. Lalu, apakah Rasul Paulus juga menuruti hukum Taurat? Rom 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi meskipun keselamatan kita itu bukan usaha supaya kita jadi orang baik, supaya kita bisa menuruti hukum yang sempurna, tetapi hukum itu tidak dihapuskan. Sebaliknya kami meneguhkannya. Artinya apa? Tetap berpegang. Jadi keselamatan itu pemberian dan menurut hukum. Tidak. Keselamatan sorga adalah cuma-cuma dari Allah melalui Yesus, dan kita terima dengan iman. Iman yang berbuat. Sorga adalah kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Kalau saudara diberikan sesuatu oleh orang tua saudara, apa respon saudara? Terima kasih. Apakah cukup terima kasih? Apa yang dikehendaki orang tua Anda, pasti Anda dengarkan dan Anda turuti. Itulah respon dari pemberian yang tinggi nilainya dari orang tua. Begitu juga dengan kita. Keselamatan itu kita terima, maka respon kita adalah menuruti kehendak Allah. Kita mengasihi Allah. 1 Yahya 5:3 mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadi, kita menuruti hukum bukan karena kita mau selamat, mau mencari sorga, tapi adalah respon kita setelah kita menerima anugerah yang tidak ternilai, yaitu kasih karunia, dengan menuruti hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu adalah tabiat Allah sendiri. Itulah pelajaran kita, bagaimana kita bisa memperoleh surga. Kita hanya terima dengan iman. Dan iman itu kita buktikan melalui kehidupan kita, perbuatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.